Oke, baiklah Bapak Ibu Saudara, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat kita berjumpa kembali di channel Paulus Pinonto Antirayo dalam program Menang Bersama Yesus. Saat ini saya akan menemani Bapak Ibu Saudara dalam beberapa waktu ke depan. Namun sebelum Bapak Ibu Saudara nonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, komen, like sebanyak-banyaknya, dan jangan dilewati video ini atau tonton terus video ini sampai selesai agar Bapak Ibu Saudara mendapatkan notifikasi khotbah-khotbah atau renungan-renungan dari saya. Dan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah subscribe channel ini. Semoga channel ini makin berkembang berkat dukungan atau support dari Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu Saudara, jika Bapak Ibu Saudara membutuhkan layanan doa, silakan tinggalkan komentar di kolom komentar di bawah ini atau bisa menghubungi kami di 0852 40 30 29 30. Nanti tim doa kami, tim doa Yabes, akan mendoakan Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Dan tema renungan saya saat ini adalah berkuasa atas dosa. Bapak Ibu Saudara, mari kita baca Alkitab kita temukan dalam kitab Kejadian, dalam perjanjian lama, kitab Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata, kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa, istrinya, dan mengandunglah perempuan itu. Lalu melahirkan Kain, maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkannyalah Habel, adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tapi engkau harus berkuasa atasnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, dimanapun berada, kalau kita melihat cerita tentang Kain dan Habel, nah, mereka berdua sama-sama mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Tetapi persembahan yang diberikan oleh Kain tidak diindahkan oleh Tuhan, kata firman Tuhan seperti itu. Tetapi hanya persembahan yang diberikan oleh Habel yang kemudian diterima atau diindahkan oleh Tuhan. Nah, kita tidak membahas tentang kenapa persembahan mereka berkenan dan tidak berkenan, apa penyebabnya dan lain sebagainya. Tapi saat ini saya akan memberikan beberapa alasan mengapa kita harus berkuasa atas dosa. Karena firman Tuhan katakan di ayat yang ke-7, ya, dikatakan firman Tuhan, apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu, ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan itu datang kepada kita agar supaya kita berkuasa atas dosa. Memang Kristus sudah berkuasa atas dosa dan dia sudah mengalahkan maut, sudah mengalahkan kuasa dosa. Tetapi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita pun harus demikian, harus menang dengan melandasinya pada apa yang Kristus lakukan. Tapi kita juga harus berjuang untuk berkuasa atas dosa. Alasan pertama mengapa kita harus berkuasa atas dosa, karena dosa mengikat dan menghasilkan maut. Dosa mendatangkan maut, karena dosa itu mengikat seseorang. Bapak Ibu Saudara, dosa ini membuat hubungan manusia dengan Tuhan itu terputus. Dan dosa juga mengikat setiap orang yang bahkan sudah percaya kepada Tuhan sehingga menghasilkan maut. Maka dari itu kita harus mengalahkan dosa. Kita harus melawan dosa dalam kehidupan kita. Kadangkala kita merasa bahwa kita tidak berdosa sehingga kita tidak perlu melawan dosa. Tetapi kata firman Tuhan, kita telah jatuh dalam dosa. Maka dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara, kita harus memahami bahwa kita harus mengalahkan kuasa dosa. Itu alasan pertama, karena dosa mengikat. Bapak Ibu Saudara, dosa itu mengikat kita. Dosa itu bukan hanya mengikat juga, tapi menjalar. Dia itu spreading, ya, it's spreading. Jadi dia itu menjalar dalam setiap kehidupan orang percaya. Lalu kemudian setelah dia menjalar, dia mengikat orang percaya.
lalu kemudian menghasilkan maut. Nah, Bapak Ibu Saudara, mungkin kita berkata, di manakah sengat maut? Memang Kristus sudah mengalahkan maut di 2000 lebih tahun yang lalu. Tetapi kita pun harus percaya, menyadari, dan melakukan bahwa kita berkuasa atas dosa. Itu alasan pertama. Alasan kedua, mengapa kita harus berkuasa atas dosa? Karena dosa dibenci oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita tahu dan kita percayai bahwa Tuhan itu kudus, Tuhan itu mulia, Tuhan itu sangat baik. Tuhan tidak terkontaminasi oleh kejahatan, Tuhan tidak terkontaminasi oleh dosa, Tuhan tidak terkontaminasi oleh sebuah kesalahan-kesalahan, karena Dia itu sempurna, Dia itu maha tahu, Dia maha mulia, dan Dia membenci dosa. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, kalau memang Tuhan membenci dosa, kita seharusnya berkenan kepada Tuhan dan tidak melakukan dosa. Kalaupun kita pernah mengalami yang namanya kita pernah melakukan dosa, sadarilah bahwa kita membutuhkan Tuhan. Kita harus datang kepada Tuhan, dan Tuhan yang akan menyatakan kemuliaannya dalam kehidupan kita. Dia akan membereskan setiap dosa-dosa yang ada dalam kehidupan kita. Dosa itu berarti tidak tepat sasaran. Dosa berarti sesuatu yang kita lakukan yang terus menghasilkan ketidakbenaran. Nah, Bapak Ibu Saudara, dosa itu juga berarti sesuatu yang kemudian kita lakukan yang adalah suatu hal yang fatal. Dosa juga bisa berarti pelanggaran. Dosa juga bisa berarti kesalahan. Dan dosa juga bisa berarti sesuatu yang tidak berkenan di pandangan atau di mata Tuhan. Nah, dan dosa ini dibenci oleh Tuhan. Ada beberapa orang yang di Alkitab dalam Perjanjian Lama telah melakukan kesalahan dan dosa, tapi dia menyadari bahwa dia melakukan kesalahan, tetapi dia tidak berbalik kepada Tuhan. Dia justru malah menyakiti hati Tuhan. Malah dia membuat Tuhan harus berurusan dengan dia, dan pada akhirnya itu mendatangkan maut kepadanya. Dan memang secara strategi dia adalah orang yang biasa dan tahu kehidupan seperti apa. Tetapi karena dosa dibenci oleh Tuhan, maka yang berperang dengan dia adalah Tuhan, bukan lagi manusia, tetapi Tuhan. Karena memang pada waktu itu dia sudah tidak lagi mau mendengarkan Tuhan. Dan orang ini adalah orang yang sangat istimewa sebenarnya, tetapi Tuhan terus mengingatkan dia, dan pada akhirnya dia tidak mendengarkan Tuhan. Nah, dalam kehidupan kita pun demikian. Kita harus mendengarkan Tuhan, sama seperti orang-orang percaya di 2000 tahun yang lalu mereka mendengarkan Tuhan. Demikian juga kita mendengarkan Tuhan, agar Tuhan tidak membenci dosa, agar Tuhan tidak membenci, maksudnya kita yang telah berdosa. Tuhan membenci dosa, tetapi Tuhan tidak membenci orang yang Tuhan ciptakan sendiri. Tuhan membenci dosa, tapi Tuhan tidak membenci setiap orang, karena orang atau setiap manusia itu berharga di mata Tuhan dan istimewa. Maka kita perlu datang kepada Dia dan menyadari bahwa Tuhan itu baik dalam kehidupan kita. Nah, kemudian alasan ketiga mengapa kita harus berkuasa atas dosa, karena dosa tidak dapat memberi petunjuk. Bapak Ibu Saudara, dosa sama sekali tidak dapat memberi petunjuk, karena memang dosa itu sangat mempengaruhi orang percaya juga, ya, akan terus jatuh dan jatuh. Nah, orang yang tidak melakukan dosa, atau orang percaya yang melakukan kebenaran, ya akan terus memiliki petunjuk yang dari Tuhan. Dia akan terus melangkah, dia akan mulai dari stage 1, dia dari step 1, lalu kemudian dia akan melangkah ke step yang lain. Dia akan terus melihat berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan. Akan ada damai, sejahtera, sukacita yang meliputi yang ada dalam kehidupannya. Bahkan dia akan tinggal dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena kalau kita lihat setiap orang yang melakukan kebenaran, ya, itu akan memiliki petunjuk daripada Tuhan. Karena dosa tidak dapat memberi petunjuk. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, kita harus menanggalkan setiap dosa kita, dan kita ingin memiliki petunjuk daripada Tuhan. Dan tentu harapan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, agar supaya kita menang atas dosa, berkuasa atas dosa, agar hidup kita
mengalami pemulihan dalam kehidupan kita. Maka dari itu, marilah kita tetap percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh lagi, maka Tuhan akan memberkati kita. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan Tuhan Yesus memberkati.